Puji Tuhan, salam bahagia dan sejahtera, bahkan salam tahun baru 2022. Nah, hari ini kita akan kembali melihat kebenaran firman Allah yang patut kita makan hari ini dan menjadikan satu kenyataan dalam kehidupan kita. Namun mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, di tahun yang baru kembali kami bersyukur. Kami butuhkan Tuhan dan firman-Mu dalam hidup sehari ke sehari. Supaya kami paham dan kami dapat melihat kehendak-Mu. Dan kami juga harus mesti mewaspadai apa yang ada di depan kami. Supaya jangan sampai tahun yang baru ini kami jauh daripada Tuhan. Jauh dari kebenaran. Karena itu berfirman Tuhan. Roh hikmat menyertainya sehingga kami boleh mengerti, memahaminya. Yang menjadikan pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kehadiran kami dambakan Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali kita dalam Paulus Rachel Ministry di tahun yang baru 2022. Baik, hari ini kita akan membaca satu peringatan supaya kita mengecamkan betul-betul. Terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 8 yang mengatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, perhatikan kata waspadalah, ini penting sekali. Ya, artinya kita harus betul-betul fokus hidup kita di tahun yang baru ini. Karena sesungguhnya tahun yang baru 2022 ini ya kita belum tahu bagaimana model kehidupan yang akan kita hadapi. Tapi kehidupan orang percaya, kehidupan orang beriman itu tergantung bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Yang pasti berat dan banyak tantangan. Bukan saya menakuti Anda, tapi ini realitas, kenyataan. Hidup itu pasti berat dan banyak tantangan. Tapi puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau kita telusuri kebenaran firman Allah, sebenarnya ada dua tokoh penting yang saling memperhatikan kehidupan manusia, yaitu Tuhan dan iblis. Ini dua tokoh. Jangan dilupakan. Ingatlah dua tokoh ini. Kita harus sadar, kita harus waspada. Kalau tidak, kita akan gampang terpengaruh, apalagi dengan adanya tokoh yang disebut musuh bebuyutan, itulah iblis. Jadi kita harus sadar, karena yang pasti iblis itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghancurkan kehidupan kita, iman kita, persekutuan kita, intim kita dengan Tuhan dan sesama iman. Dengan satu tujuan supaya orang percaya itu lepas dari tangan Tuhan. Pisah dari Tuhan. Dengan gamblang, dikatakanlah iblis itu digambarkan seperti singa yang berjalan, berkeliling, beredar-edar di dunia ini. Dan dengan tujuan untuk mencari masalah, mendatangkan masalah dan mencari orang-orang percaya, orang-orang beriman untuk dijatuhkan. Karena itu waspadalah. Kita harus buka mata iman kita lebar-lebar. Buka telinga iman kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Boleh katakan kita ini sedang berperang ini. Tahun yang baru kita ini
berperang loh. Kita baru berjalan 1 bulan nih. Ya. Kita menghadapi 11 bulan lagi berperang iman. Karena itu kita nggak bisa melawan iblis dengan fisik. Karena dia tidak kelihatan. Nggak bisa. Tapi Alkitab mengatakan lengkapi senjata rohanimu. Saya boleh katakan dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18. Kalau boleh saya bacakan ya, Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh, berikatkan pinggang dan kebenaran, dan berbajukan sirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan berimankan terimalah kepopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di samping itu, kegiatan hidup sehari-hari tetap berjalan agar ekonomi kuat, jasmani kuat, rohani kuat, dan dekatlah senantiasa kepada Tuhan. Ini kalimat paling bawah, inilah ulasan dari saya. Jadi dengan ulasan ini supaya kita ini waspada. Di samping kita intim dengan Tuhan, kegiatan hidup sehari-hari kita jalankan. Supaya kita ini ekonominya kuat, ya, dan jasmani kuat. Dan kalau itu kita ciptakan, di samping kita berperang melawan iblis, roh jahat itu, kita juga mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Karena itu kita mencari Dia dengan ibadah, dengan doa, dan penyembahan yang hidup dan berkenan. Kalau kita ini akan tidak melakukan kebenaran firman Allah, kita dibabat oleh iblis. Dan kalau kita dibabat oleh iblis habis-habisan, udah dah. Tidak ada harapan lagi. Karena itu Petrus tadi katakan sadar, berjaga-jaga. Jangan kita tidur, tapi kita bangun, bangkit, waspada. Dan kalau kita bisa berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh, maka pasti kita bisa melawannya. Karena kuasa Tuhan yang ada di luar kita lebih besar daripada apa yang di luar tubuh kita ini. Biar hari ini tahun yang baru, 2022 ini, mari kita lebih mempersiapkan diri, berdiri teguh, waspada, perhatikan, renungkan kebenaran firman Allah, supaya kita tetap berjalan di dalam Tuhan. Terang Allah itu menyertai kita. Bagi Allah tidak ada mustahil. Tuhan memberkatinya. Amin. Terima kasih Bapa, ajar kami mengerti firman-Mu hari ini. Kami tak dapat berjalan sendiri, hidup sendiri tanpa kuasa-Mu. Karena itu kami terima kasih diingatkan kepada kami untuk waspada. Karena musuh kami ada musuh bebuyutan, itulah iblis. Yang tidak dapat dilawan oleh fisik, tapi dapat dilawan dengan intim dengan Tuhan. Dilawan dengan iman yang ada pada diri kami. Dilawan dengan doa yang harus kami lakukannya. Karena hanya senjata dari Tuhanlah yang sanggup untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami andalkan Engkau lebih dari segala-galanya. Ampuni kalau ada antara kami yang tahun yang lalu kadangkala kita tidak mewaspadai, sehingga kami selalu dipakai oleh iblis. Tapi hari ini Engkau lepaskannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur buat ajaran, buat nasihat, buat peringatan firman hari ini kepada kami. Tuhan memberkatinya. Amin.